Ya kalau misalnya kita ada kelolosan, jangan dimarahin kayak gitu Pak. Maksudnya kayak dikasih semangat, ayo bisa gitu. Jangan dimarah-marahin lah. Kalau misalkan sih ditanya ngantuk enggak gitu, kalau ngantuk saya dulu sono gitu misalkan. Kayak gitu ya. Saya Aku orangnya kayak gampang bergaul, terus gak sombong juga, kayak bisa lebih dekat sama orang-orang yang baru kenal atau kayak baru ketemu, lebih akrab sama orang-orang baru gitu. Selebihnya sih ya sama aja sama orang-orang biasa. Apa ya lebih gampang bergaul sama orang. Terus kalau di kerjaan ya bisa bekerja sama individu atau maupun kelompok itu, bisa diandalkan, bisa jujur juga ya, ya kayak seperti yang lain, pekerja-pekerja yang lain yang bisa diandalkan. Terus optimis juga dalam bekerja. optimis dalam bekerja itu maksudnya bagaimana? Ya kalau misalkan kita nih, misalkan kita kerja terus kita udah kayak mikir kayaknya nggak bakal selesai deh, kayaknya udah bakal gimana, terus kita tuh harus optimis kayak oh ini tuh bakal selesai nanti, bakal selesai, nggak usah panik duluan atau jangan grogi duluan gitu, jangan berpikiran negatif gitu. Ya kayak gitu sih kalau aku. Ya. Rencana menikah usia berapa? Nggak ditentukan, kayaknya kalau ada jodohnya alhamdulillah. Targetnya? Kalau bisa sih ya nggak ditarget sih. Nggak ada target. Iya. Tadi kesini naik apa? Naik motor. Naik motor. Iya. Bawa sendiri diantar? Diantar. Oh yang tadi itu ya, diantar sama cowoknya ya. Cie. Jadi itu cowoknya itu. Iya. Udah ngelamar belum? Iya. Masih kecil dong, masih 20. Hah? Umur 20 masih kecil? Iya. Oh gitu. Terus dewasanya umur berapa? Tapi kan dia juga masih baru kuliah. Oh, baru jadi, kuliah. Iya, terus jadi yang masih lama lah kalau buat nikah gitu. Oh, Kayaknya. gitu. Kuliah semester berapa? Dia baru masuk tahun ini. Oh, baru masuk tahun Iya. ini. Jurusan apa? IT IT. Di mana kuliahnya? di Unis. Universitas Islam. Iya. Oke. Kalau kamu? Aku nggak kuliah. Oh, kenapa? Nggak ada niatan untuk lanjutin kuliah? Pas lulus SMA tuh udah pengen kayak kan orang-orang pada dapat PTN gitu kan, lalu kayak terus nunggu tahun dulu gitu. Terus udah kayak enakan kerja, jadi ya udah Gitu. kemarin gitu ya. Terus kayaknya kalau sekarang kuliah ya temen-temen tuh udah mau pada lulus gitu, terus aku kayak baru masuk, kayaknya lama gitu nantinya. Oh gitu. Tapi sebenarnya sih emang kan kuliah kan nggak mengenal usia kan ya, Iya. jadi ya kuliah aja. Kalau ada rezekinya insya Allah kuliah. Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Udah ada rencana atau masih hanya sekedar wacana? Kayaknya wacana aja sih. Wacana. Iya. Belum ada perencanaan atau niatan pasti gitu ya. Begitu aja ya. Oke. Amelia ini anak pertama. Ibu bekerja? Iya. Kerja di mana ibunya? Di PT Kalimas di daerah Bunda. PT apa? Kalimas. Itu perusahaan bergerak di bidang apa? Itu pengimpor kayu gitu Pak. Hah? Pengimpor kayu. Pengimpor kayu. Iya. Oh gitu. Jadi ibumu sebagai apa? Dia kayak admin gudang gitu sih. Admin gudang. Oh gitu. Jadi kamu ngelamarnya sebagai Admin. Admin apa kamu ngelamarnya? Admin gudang. Admin gudang. Iya. Oke. Jadi gudangnya. Sip. Sekarang kamu masih bekerja atau udah enggak? Udah enggak. Udah enggak. Kesibukan kamu sekarang apa aja? Ya. Ngapain sih Pak? Hah? Lagi ngomong gini gak ngapa-ngapain di rumah aja. Terus Ngapain? sekarang lagi sambil ngelamar-ngelamar juga sih. Oke. Di beberapa tempat. Oh, ngelamar-ngelamar aja ya? Iya. Nggak ada usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan positif lainnya? Belum sih. Belum ada ya? Masih fokus ngelamar-ngelamar aja ya? Oke. Sama pacaran? Enggak.
Iya. Berat ya, ini iyanya ya. Oke. Oh jadi kamu sama-sama 20 tahun ya sama dia ya? Tapi dia beda tahun sih, dia 21. Oh dia 21, kamu 20. Oke. Baik, Amel tadinya kerja di mana? Di PT Vivo. Vivo. Vivo sebagai apa? Ponsel. Iya, sebagai apa? QC Appliance. Dia tuh sebenarnya operator koperasi, cuman dia jatuhnya tuh kayak QC gitu, dia tuh cuma kerjain cuma macam ponsel doang yang mau di packing gitu kan. Dia tuh ngecek kalau ada yang reject atau misalnya kategorinya atau gores atau ada apa di akhirnya tuh didesain gitu sih, kerjanya cuma gitu aja. Jadi harus benar-benar fokus dan teliti gitu pak. Kalau kerja di itu sebenarnya sama aja operator, tapi cuman kerjanya lebih kayak pengecekan sama kayak QC gitu. Jadi dia sebutnya QC Appliance. Ya. Kamu masuk kapan nih? Itu bulan tahun 2019. 2019 bulan berapa? Tanggal berapa? 9 tanggal 16. 9 tanggal 16. Iya. Terus? Itu Maret. Umurnya Maret atau 31. 31 Maret. Oke. Keluarnya kenapa? Si pengurangan karyawan. Kenapa pengurangan karyawan? Iya. Oke, kamu jelasin dong kerjaan kamu waktu di PT Vivo ini. Tugas dan tanggung jawabnya apa aja, keseharian kamu tuh ngapain aja? Dan aku sih kan kalau di Vivo tuh dia kalau kerja itu dia ada kayak tata cara kerjanya gitu pak. Jadi itu harus sesuai banget sama tata kerja itu. Jadi yang pertama itu harus kayak kita ngecek grounding kabel-kabel gitu kan, karena di sana anti listrik ya. Jadi kalau apa-apa tuh serba listrik gitu pokoknya. Jadi harus dicek itu kayak kabel gelang gitu tuh harus nyala, nggak boleh mati pertamanya itu. Terus saklar lampu juga harus nyala. Terus kita harus pokoknya bersihin meja kita, pokoknya nggak boleh berantakan gitu kan ya di meja itu. Habis itu kita ambil ponsel, kita cek dari bagian kamera belakang, flash, terus tulisan logonya sama pinggiran handphone itu jangan sampai ada cacat warna atau kegores gitu pak. Terus nanti tinggal ke depan, dari yang speaker di atas, kamera depan, pinggiran layar sama layar itu tuh harus benar-benar bagus, nggak boleh ada cacat sama sekali. Sama lubang charger, tombol juga harus dicek benar-benar, pokoknya nggak boleh ada sampai apapun. Kalau udah kita bungkus, kita kasih ke samping. Jadi itu HP tuh di compile itu terus jalan terus kita ambil kita cek, itu waktunya cuma 24 detik harus selesai, dikasih ke sebelahnya, nanti baru di packing sampai belakang. Per handphone 24 Iya. detik. Oke. Terus? Kalau aku gitu aja sih kerjanya. Gitu aja ya. Oke. Selama kamu bekerja di Vivo, menurut kamu apa aja tuh yang menyenangkan sehingga bikin kamu betah di sini? Dari teman-teman itu, karena kita tuh rata-rata seumuran semua, jadi ngerti gitu kalau misalnya kita ngeluh atau apa, tapi suka disemangatin jangan kayak gitu, jangan ngeluh gitu. Jadi seumuran tuh gimana ya, ngerasanya kayak enak aja gitu dari teman-teman. Terus dari leadernya kayak ketua lain gitu juga itu hampir sama sih seumuran, jadi lebih enak aja gitu. Ya. Kalau yang tidak menyenangkan selama bekerja di sini apa? Di Vivo apa ya, kan kalau kayak ngecek handphone gitu kan suka kelolosan misalkan kayak kameranya kotor dikit gitu, kalau misalnya QC atau apa itu kan mungkin akunya ngantuk. Jadi nanti tuh atasan tuh kayak ya menurut aku wajar sih ya atasan marah-marah gitu, karena emang udah tanggung jawabnya gitu. Cuman dari akunya mungkin yang ngantuk atau apa, terus jadi kayak nggak ngertiin gitu pas. Sedangkan aku tuh ngecek HP kan 24 detik itu tuh bukan 100-200 beribu-ribu HP kan dicek, ada targetnya juga. Terus jadi atasannya kayak terlalu apa ya, memforsil diri aku gitu loh. Kayak iya, terus kalau dia sih bilangnya kadang kayak yaudah kalau ngantuk aku toilet aja gini-gini daripada kelolosan gitu kan. Cuman kalau kita mau ke toilet pasti atasannya jangan lama ya gitu-gitu. Jadinya kayak kok gitu sih, padahal perasaan ngomongnya tuh baik-baik, tapi pas kita
kita minta gitu, aku mau ke toilet ya ngantuk atau apa, pasti udah jangan lama-lama ya gitu. Ada lagi? Udah sih. Oke. Berarti memang intinya ya, apa itu namanya? Itu apa namanya? Kepala regu apa supervisor itu? Yang begitu itu? Itu kepala regu, Oh, tapi seperti- supervisor juga sama sih kayak gitu. Oh, seperti itu. Yang kamu harapkan itu seperti apa sih? Kalau aku harapkan tuh Hmm. ya kalau misalnya kita ada kelolosan jangan dimarahin kayak gitu Pak, maksudnya Oh. kayak dikasih semangat, ayo bisa gitu, Oh, jangan gitu. dimarah-marahin lah. Oh. Kalau misalkan sih ditanya ngantuk enggak gitu, kalau ngantuk saya dulu sono gitu misalkan. Oh, Kayak iya. gitu iya kan, kalau gitu kan mungkin kalau aku nggak mau tahu kan harus target terus kan ya kan, kita juga berusaha cuman kan kayak gak satu dua handphone gitu, karena yang dicek kan juga banyak, takutnya ada reject dari kamera dari apa gitu kan, sedangkan waktu tuh cuma 24 detik gitu, terus kita harus ngecek tuh full dari depan sampai belakang samping HP semuanya. Gitu ya. Harusnya seperti itu ya. Oke. Kalau menurut kamu nih tipe orangnya seperti apa sih? Kalau orangnya aku kalau sebenarnya ya, kalau dari diri aku sih ya, kalau dimarahin tuh kayak agak ngedon gitu, jadi ngedon gitu, tapi ya gimana namanya juga kerjaan kan ya, pasti kan ada dimarahin, jadi kayak aku udah deh gitu, jangan ngedon lah gitu. Cuman kalau bener-bener di diri aku sih kayak ngedon jadi ngedon gitu, kenapa ya gitu jadinya. Sebenarnya tuh lo nggak boleh kayak gitu kan ya, nggak boleh kayak gitu kan Kak, udah namanya kerjaan ada tuntutan gitu kan, jadi harus siap nggak siap juga harus siap gitu kan. Cuman dari akunya kayaknya kok kenapa sih gitu, tapi aku nggak kayak gitu sih, oh ya udah kembali kayak gitu ini sih kayak gitu. Cuman akunya berusaha biar nggak ngedon gitu, biar oh emang kayak gini gitu, ya udah itu sih Pak. Berarti kamu kurang bisa menerima tekanan ya? Iya. Gitu ya. Tapi mencoba untuk bisa, Oh, iya. mencoba untuk bisa. Kamu upayanya seperti apa tuh kalau umpamanya lagi begitu tuh? Kalau lagi Kayak mau semua ngerasa ngedown gitu. aku suka cerita sama teman. Oh, gitu. Iya kayak, aku ngedon tahu, kenapa jangan kayak gitu, bisa disemangatin. Kalau disemangatin lagi tuh pasti kayak iya temen aku kemampuan aku nih, aku harus bisa, aku bisa gitu. Oh gitu. Iya. Jadi cerita sama teman gitu ya. Oh saya ngedown nih gitu. Iya. Kalau gitu sama mereka disemangatin gitu ya. Iya, bisa Mel, bisa gitu, jangan kayak gitu Mel gitu. Kalau temen aku suka nyemangatin kayak gitu sih, jadi aku bisa gitu sih. Terus setelah begitu kamu jadi semangat lagi. Iya, harus semangat. Nah setelah kamu bekerja di Vivo itu apa aja yang udah kamu dapetin gitu selain dari materi? Jadi lebih mungkin karena pekerjaan aku ngecek HP apa ya, jadi tuh kalau misalkan aku membeli sesuatu gitu pasti nanti dilihat dulu tuh, cepat nemu yang jeleknya gitu. Misalkan kayak aku beli baju gitu, kayak ini gambarnya jelek, ini hitanya jelek gitu. Iya, karena udah kebiasaan di perusahaan itu kerjanya itu harus nemu yang cacat gitu. Iya, jadi gampang kayak gitu. Jadi ada intuisinya Iya, gitu ya. Jadi kamu kayak protek banget sama kualitas gitu ya. Iya, pasti Benar-benar. itu sebenarnya kualitas kan. Kalau kerja itu iya. Itu ya. Oke. Menurut kamu nih, kamu saya mau minta kira-kira menurut kamu tuh 5 aja kelebihan kamu gitu. Terima kelebihan aku. Mm-mm. Jujur ya, peduli, disiplin juga, bertanggung jawab juga kerjaan, terus tekun sama teliti. Kalau menjadi kekurangan kamu apa? Kekurangan aku, Mm-mm. ya aku orangnya gampang ngedon gitu Oh, ya. oke tadi ya. Iya. Nonton. Terus kadang itu suka ngeluh juga sih
iya suka ngeluh. iya suka ngeluh, tapi ya mencoba dengan diterima aja gitu. Terus nggak bisa apa ya, mungkin aku orangnya nggak bisa buat terburu-buru gitu Pak. Oh, bisa buru-buru ya. Terburu-buru orangnya. Oke. Bisa 3 aja kayaknya. Oh, masa sih 3 aja? Apalagi ya? Masa nggak ada 5? Saya minta 5 aja. Oh, minta 5 ya? Ah. Apalagi ya? Kalau misalkan kalau aku nih sama orang baru gitu, kalau misalkan orang barunya kayak menurut aku, ih kayaknya dia gitu, kayaknya nggak bisa ditemenan. Oh, Aku nggak gitu. ini, aku Oh. nggak apa sih, nggak mau denger dia dulu. Itu apa ya namanya kalau kayak gitu ya? Oh, apa ya namanya ya? Tapi sebenarnya tuh kalau dia negur aku duluan ya aku asik gitu. Cuman Oh. kalau misalkan dia mukanya udah kayak misalkan ini gitu Oh, misalkan gitu. ya intinya enggak dia nggak mau gitu. Oh. Aku kayak gitu tuh kekurangan aku tuh. Sama apa ya, satu lagi bisa dibilang aku tuh orangnya suka kalau terlalu ke handphone ya. Oh. Iya. Handphone terus gitu. Oh, berarti 24 jam main handphone terus gitu. Kadang tuh kalau mau tidur aja sampai kan kalau orang kan matiin data seluler ya. Kalau aku tuh enggak, jadi biar kalau ada notif yang aku tuh kebangun gitu. Oh, kenapa bisa seperti itu? Udah kecanduan banget kayaknya sama yang Oh gitu. Biasanya notif yang ditunggu itu notifikasi dari mana? Dari AA-nya. Oh, jadi ditunggu-tunggu nih WhatsApp apa gitu ya? Oh, gitu ya. Berarti suka kepoin FB-nya juga dong? Enggak? Instagram sih. Oh, Instagram. Sama WA-nya. Oh, dikepoin sama kamu gitu. Iya. Apa aja biasanya yang udah dapet? Ada nggak yang nakal-nakal gitu? Sama cewek kan biasa. Ah ya, banyak dong. Terus kamu kalau dapat yang begitu, bagaimana kamu reaksinya? Dia kayak nanya aja. Oh. Ih bener nggak? Ih enggak, itu mah temen. Udah kayak kesel tapi ya udahlah gitu. Kayak mau ngambek aja sih. Oh gitu. Tapi ngambek enggak? Ngambek dikit. Ngambek dikit. Nanti kalau dibaikin lagi baik. Oh gitu. Iya. Biasanya kalau udah baik itu biasanya diapain tuh? Apanya? Biasanya jadi baik tuh biasanya setelah diapain tuh? Kayak dia misalkan minta maaf ya gitu. Enggak kayak gitu lagi. Gitu lah tadi bujuk-bujuk gitu. Sekarang Instagramnya aku pegang. Jadi dirayu-rayu gitu ya, kamunya dirayu-rayu gitu. Iya. Kalau udah dirayu-rayu, ngamuknya udah hilang gitu ya. Karena juga kalau nggak dirayu jadi baik sendiri gitu. Oh gitu. Iya jadi baik sendiri. Kamunya gitu Iya. jadi baik sendiri gitu. Ah. Oke. Gitu ya. Iya. Nah, tadi kan kamu udah sebutkan 5 kelebihan dan 5 kekurangan kamu. Kamu bisa nggak tarik kesimpulan dari situ? Simpulannya apa ya? Kesimpulan aku tuh mungkin jangan terlalu sibuk sama lingkungan karena ada kalau kerja nih mungkin ada kerjaan-kerjaan yang harus diselesaikan gitu, jangan terlalu fokus sama handphone. Terus lebih harus mengenal sama orang, jadi jangan lihat dari mukanya dulu, mungkin dari mukanya aja dia juga mungkin dari dalam dirinya dia enggak, jadi kita harus coba buat interaksi duluan gitu. Jadi sih jangan ngedown gitu, intinya berusaha jadi nggak boleh, pokoknya harus kayak jangan ngedown lah gitu. Iya, harus tetap bisa semangat. Gitu ya. Iya. Oke, sip, mantap.